kita udah nggak kerasa nih, dekat-dekat juga sama pembukaan acara. Mungkin, sebelum kita memulai acaranya biar makin berkah, biar makin hikmat juga, mungkin, ada baiknya kita sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Mungkin, selanjutnya nih Fauzia, kita, mau masuk ke sesi apa sih? Setelah ini ya, kita akan masuki sesi tilawah yang akan dibawakan oleh saudara kita Marito. Kepada saudara Marito, saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Terima kasih. Sadaqallahul azim, jazakallahu khairan kasiron kepada saudara kita Marito yang telah membacakan Al-Quran. Semoga kita diberi ketenangan hati dan forum ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin, selanjutnya nih, Fauzia, kayaknya kita langsung next aja nih ke acara selanjutnya. Mungkin acara selanjutnya nih yang kita tunggu-tunggu nih Fauzia dari tadi. Mungkin, kayaknya kita main tebak-tebakan sekali ya, ke teman-teman nih Fauzia, gimana nih? Mungkin dari teman-teman nih kira-kira ada yang bisa nebak nggak, kita mau ngapain nih setelah ini? Yuk di, chat, di kolom chat boleh nih teman-teman. Wah Ya, ini ada yang jawab, gitu. apa habis ini kita mau bukber gitu kan atau mau ngapain gitu? Boleh nih langsung aja ditaruh di kolom chat. Skating. Wah. Oke, Waduh, udah mulai rame nih Fauzia kayaknya yang ngechat ya. Tapi ada yang bener kan nih Fauzia? Ada yang bagi-bagi takjil, waduh ada yang bilang kajian. Wah ini udah bener nih kayaknya nih, waduh. Oke deh karena udah ada yang bener nih Fauzia, mungkin, nggak usah lama-lama lagi ya kita di sini, mungkin, langsung aja nih kita, mau mulai sesinya. Mungkin sebelum kita memulai sesinya, mungkin dari panitia boleh, ngebantu share screen ya, buat share screen CV-nya Dokter Abdiat. Oke, mungkin aku akan bacakan sedikit, review ya tentang, CV-nya Dokter Abdiat. Mungkin, di sini bisa dilihat teman-teman, Dokter Abdiat Sakri, beliau, lahir di Pekanbaru 7 Juni tahun 1990 dan, sudah berumah tangga dan mempunyai, 3 anak. Mungkin ini bisa dilihat riwayat pendidikannya juga, beliau merupakan, alumni dari, Fakultas Kedokteran FKKMK UGM dan juga, sekarang, sedang mengambil PPDS Ilmu Penyakit Jantung Pembuluh Darah FK UGM 2018 hingga saat ini. Wah, masya Allah. Mungkin selanjutnya, bisa di next. Nah, ini ada kita lihat bisa di sini pendidikan non formalnya, beliau, pernah berada di Lembaga Bahasa Arab Ma'had Umar bin Khattab Yogyakarta, lalu pesantren mahasiswa Mahid Ilmi Jogja, terus ini ada riwayat pekerjaannya juga, beliau, merupakan dokter intensif RSUD Pamengpeuk, 2015 sampai 2016, freelance hadiah Halo Dokter,
lalu dokter umum di RS Syafira Pekanbaru. Mungkin ini ada kegiatan non formal juga ada 8, Masya Allah banyak sekali, dari sirkumsisi masal 1000 anak di Pulau Flores, NTT, yaitu pada Oktober 2013, hingga juara 1 tunggal dan ganda putra kelompok bebas turnamen tenis lapang Asosiasi Tenis Medis Indonesia di Magelang tahun 2021. Masya Allah. Wah, ini keren banget ya Siva, kalau CV-nya Dokter Abdiat yang akan mengisi kajian di sore hari ini. Ada nggak nih Siva? Maksudnya Fauzia? Ya. Iya, makanya tadi kok aku bingung kok Syifa, Maaf. Syifa yang mana ini kan? Iya, bener banget Maaf. nih Kak, ini keren banget ya ini CV dari Dokter Abdiat yang akan mengisi kajian pada sore hari ini. Mungkin kita bisa sapa dulu kali ya Dokter Abdiat. Assalamualaikum dokter, selamat sore. Assalamualaikum dokter, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dokter kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Faisal. Ya betul dokter, bersama partner saya Fauziah Elvina. Mungkin dokter mungkin sedang di mana dokter pada sore hari ini? Saya lagi di Sarjito. Masya Allah. Wah, berarti sambil nyambi juga ya dokter ya buat ngisi acara, subhanallah. Mungkin dari Fauzia, apa ada yang mau ini ditanyakan dulu nih ke dokter sebagai pembuka gitu? Oh, mungkin nggak ada kali ya. Mungkin selanjutnya, teman-teman, mari kita dengarkan bersama-sama dan kita renungkan materi yang insya Allah bermanfaat ini yang akan disampaikan oleh Dr. Abdiat dengan tema The Pastor, The Time Has Come for Every Soul to Purify Heart. Dan aku ingetin teman-teman untuk memperhatikan karena merupakan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, kepada Dr. Abdiat, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Suara saya bisa kedengaran dengan jelas? Mas Faisal? Bisa dokter. Bisa, alhamdulillah dokter. Cukup jelas ya, alhamdulillah. Ya dokter. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada sore hari ini secara online ya, melalui Zoom meeting. Di atas kesehatan, kemudian kesempatan dan waktu luang di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan juga seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia dari Rimfa yang kemudian telah mengundang saya untuk berbagi bersama Rimfa sore hari ini, sharing beberapa materi. Mas siapa ketuanya? Saya Rizky ya, Mas Rizky ya. Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada MC yang telah memperkenalkan diri saya tadi. Jadi kalau berbicara tentang kalam, saya dulu sempat di kalam pada tahun 2008 sampai 2009, yang mana itu benar baru tahun pertama kuliah di FK. Cuman tahun 2009 saya nggak lanjut lagi di kalam, bukan karena nggak mau, tapi saya justru diamanahin Ibnu Sina, Masjid Ibnu Sina. Jadi pengurus Masjid Ibnu Sina yang mana pada saat itu yang mengurusnya koas. Ya, jadi sudah tamat S1 kemudian masuk koas.
Sehingga tidak ada yang ngurus waktu itu, sehingga saya harus keluar dari Kalam dan saya mengurus Ibnu Sina pada saat itu. Jadi dulu saya kalau nggak salah di nama bagian PSDM ya, PSDM. Sehingga ketika dikatakan tadi, Rimfa, memori saya langsung kembali kepada kegiatan-kegiatan Rimfa ya di bulan Ramadan. Seringnya itu dulu di depan gedung Radio Putro. Biasanya gelar tikar di sana, kemudian ada sofa untuk pembicaranya, kemudian gelar tikar di sana. Yang mana dulu di depan Radio Putro itu belum ada parkiran motor. Jadi masih lapang aja, offline. Nah, di sana kita lakukan kegiatan pengajiannya. Saya masih ingat betul beberapa kegiatannya. Dulu sering mengundang beberapa dokter ya, Dokter Hamim, ya, Hamim Sadewa, Hamim Sadewa, ya, Prof. Ginus rahimahullah yang sudah meninggal ya dari bagian fisiologi, kemudian Dr. Zainal Mutakin dan guru-guru kita lainnya untuk mengisi pada saat itu. Sehingga intinya adalah ketika ada undangan dari Rimfa dan dari Kalam, tentu memori saya kembali kepada zaman saya dulu waktu masih S1. Baik, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti teman-teman saya diingatkan untuk waktunya ya. Jadi untuk sore hari ini saya diberi tema tentang the time has come for every soul to purify heart. Yang intinya adalah kita sudah berada di ujung bulan Ramadan dan kita akan masuk ke bulan Syawal, yang mana 1 Syawal itu adalah hari Idul Fitri. Dan saya beri judul besar dari tema kita sore hari ini itu adalah Kini Dia Pun Kan Pergi. Ya. Dengan subtemanya adalah Kun abdan robaniyan wala takun abdan ramadhaniyan. Ya. Wala takun abdan ramadhaniyan. Jadilah hamba Rabbani, itu Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menjadi hambanya Ramadan. Suara saya bisa dengar? Jelas ya? Oke, teman-teman sekalian, mungkin saya nanti interaktif ya. Kalau nanti saya tunjuk, nanti kalau ada yang saya tunjuk bisa jawab ya. Mungkin sebagian kita masih ingat jelas bagaimana pada saat awal-awal ya, bulan Ramadan masuk ya di 1 Ramadan ataupun 2 Ramadan, masih teringat jelas bagaimana suasana pada saat itu. Ya, masih ingat jelas apa menu buka kita, sahur kita bagaimana pada saat itu, kemudian bagaimana suasana tarawih kita di awal-awal bulan Ramadan. Kemudian masih ingat betul bagaimana kita mulai membuka mushaf-mushaf kita dan kita memulai tilawah Quran kita dari juz 1. Ya. Masih teringat jelas. Mungkin ada sebagian kita juga masih mengingat jelas bagaimana ya bulan Ramadan di tahun yang lalu. Ya. Masih ingat suasana Ramadan di tahun yang lalu. Dan juga masih ingat betul bagaimana keberkahan-keberkahan Ramadan itu terasa begitu indahnya. Kemudian masih mengingat betul bagaimana suasana Idul Fitri di tahun yang lalu. Berkumpul dengan siapa. Kemudian apa yang dilakukan pada saat itu masih teringat jelas. Dan kita masih ingat jelas juga ketika para penceramah, kemudian para ustadz, kemudian menyampaikan keberkahan Ramadan dengan menyampaikan hadisnya, ya, hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika itu Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dengan menyampaikan qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, ya. Syahrun mubarakun. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka.
dibelenggunya syaitan, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dibandingkan dari 1000 bulan. Di akhir hadis tersebut, Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa yang diharamkan dari kebaikan dan keberkahan Ramadan, faqad hurim, maka dia akan terhalangi dari seluruh kebaikan tersebut. Tentu hadis ini masih kita ingat jelas bagaimana kegembiraan kita ketika kita akan masuk ke bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah, yang di sana seorang mukmin pasti akan merasa bahagia. Kenapa mereka bahagia? Karena di dalam bulan Ramadan tersebut mereka akan lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu untuk menuju kemaksiatan kepada Allah itu semakin kecil. Sehingga keinginan orang-orang yang bertakwa tersebut adalah semakin dekat kepada Allah itu menjadi lebih mudah di bulan Ramadan. Nah, dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, di dalam kitabnya Ja'a Syahrul Ramadan halaman ke-6, dikatakan bahwa bulan Ramadan tersebut adalah bulan dengan musim-musim kebaikan, musim-musim kebaikan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali muhasabatin nafs, untuk muhasabah kita. Wali qiyami bi taatillah tabaraka wa taala, untuk menegakkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali bu'di anil umuri allati haramahullah, untuk semakin menjauh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masing-masing kita sudah merasakannya karena kita sudah di hari ke-27 Ramadan. Bagaimana keberkahan Ramadan itu begitu terasa pada diri kita. Rasanya keimanan itu semakin kuat. Ketaatan itu rasanya begitu mudah. Pintu-pintu maksiat itu semakin jauh dari diri kita di akhir-akhir Ramadan ini. Karena demikianlah memang Ramadan telah memberikan begitu banyak keberkahan, ya. Janji-janji Allah itu begitu benar, di mana para syaitan itu dibelenggu sehingga mereka tidak dapat, ya, mempengaruhi manusia untuk keluar daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teman-teman sekalian, yang sudah kita ketahui bersama, keberkahan Ramadan itu begitu banyak. Ya, keberkahan Ramadan itu begitu banyak. Yang mungkin kita tidak perlu lagi menyebutnya satu persatu, karena kita semua bukan hanya mengetahui keberkahannya, tapi kita sudah merasakannya. Kita bukan hanya mengetahuinya, tapi sudah merasakannya. Ampunan Allah misalnya. Ya. Kita merasakan bagaimana begitu mudahnya kita berdoa kepada Allah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Kita sungguh-sungguh untuk mengerjakan salat tarawih. Kemudian juga kita sungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi," atau hadis lainnya, "Man qoma Ramadana," atau hadis lainnya, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Karena hadis Nabi ini adalah hadis yang sahih dan tegas mengatakan, barang siapa yang berpuasa imanan, ya, karena iman kepada Allah, iman kepada Rasul, wahtisaban, dan berharap pahala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Kemudian di bulan Ramadan juga diturunkannya Quran, bagaimana Rasulullah SAW itu didatangi oleh Jibril, ya, untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kita pun semua bersemangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tidak sedikit kita lihat setiap kita ke masjid selalu ada orang yang baca Quran. Setelah sholat mereka, setelah sholat subuh lalu baca Quran, melaziminya. Kemudian di duha mereka baca Quran lagi, setelah sholat zuhur mereka baca Quran lagi, dan
itu pemandangan yang sangat lazim, yang sangat sering kita temui di bulan Ramadan. Karena apa? Karena berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Dan keberkahan lainnya sampai dengan kita tahu di 10 hari terakhir ini ada malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yang artinya dia lebih baik daripada 1000 bulan, bisa jadi 2000 bulan, bisa 3000 bulan, dan lain sebagainya. Lebih baik, yang kita tidak tahu hitungannya. Yang kita sama-sama mengejarnya di 10 hari malam terakhir. Dan kita tidak akan dapatkan malam Lailatul Qadar selain di bulan Ramadan. Ya. Tidak akan kita dapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini kecuali di bulan Ramadan. Sehingga Allah khususkan bulan Ramadan dengan Lailatul Qadar karena kemuliaannya bulan Ramadan tersebut. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sehingga tentu dalam melihat bulan Ramadan ini maka terbagi dua ya. Terbagi dua orang dalam melihat bulan Ramadan ini, sebagaimana orang-orang melihat suatu hal yang ada di dunia ini. Apakah dia melihat itu kebaikan itu sebagai suatu peluang atau suatu kesempatan, opportunities, atau justru itu sesuatu yang merugikannya. Nah, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, pasti dia akan bersegera untuk menyambut bulan Ramadan, menyambutnya dengan baik, mempersiapkan dirinya dengan baik. Karena apa? Karena ini adalah momen untuk kembali kepada Allah, momen untuk diampuni dosa-dosanya, momen untuk menyucikan hatinya, momen untuk kembali mengenal Allah, kembali mengenal Rasulullah SAW, memperbaiki diri dan lain sebagainya, menjadi lebih disiplin, menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa, ketika dikabarkan akan datang bulan Ramadan, maka hati mereka menjadi sempit. Karena apa? Karena kesempatan untuk melakukan keburukan menjadi sulit di bulan Ramadan. Niat-niat buruknya menjadi terhalangi. Sehingga dia sulit untuk berlezat-lezatan dengan syahwatnya. Karena hati mereka menjadi sempit karena dengan kabar bulan Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan bulan Ramadan itu sebagai madrasah. Ya. Madrasah itu tempat sekolah atau sekolah. Nah, kita tahu sekolah itu tujuannya adalah untuk mengajari siswa-siswanya. Maka kita adalah siswa-siswa bulan Ramadan. Ramadan akan mengajari kita untuk menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai dengan dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Jika kita ingin mendefinisikan takwa, maka para ulama banyak definisinya tentang takwa tersebut. Tapi saya ambil satu definisi dari takwa yang mencakup seluruh makna-makna ataupun definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama lainnya. Yang dikatakan adalah takwa anta'amala bita'atillahi ala nurim minallahi tarju sawaballah. Wa antajtaniba ma'siyatallahi ala nurim minallahi takhafu iqaballah. Ya. Kalian, takwa itu adalah kalian beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas ilmu, ya, ala nuri minallah itu adalah di atas ilmu, cahaya Allah, tarju sawaballah, dan kalian menginginkan ganjaran pahala dari Allah. Wa antajtaniba, dan kalian menjauhi maksiat kepada Allah di atas ilmu, artinya dengan pengetahuan, dengan ilmu agama, karena kalian takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu mesti harus ada ketaatan dan menjauhi larangan, ya, menjauhi maksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Dan kedua, dia harus didasari dengan ilmu. Sehingga artinya tidak mungkin orang itu bisa bertakwa kecuali dia memiliki ilmu agama.
Ilmu agama tentang apa? Tentang halal dan haram. Tidak mungkin orang akan menjauhi sesuatu yang haram tanpa pengetahuan bahwa hal tersebut haram. Sehingga konsekuensinya ketika orang tidak mengetahui hal itu haram, maka dia akan berpotensi untuk jatuh kepada hal haram tersebut. Jika dia tidak mengetahui hal tersebut adalah dianjurkan oleh Nabi SAW, maka ada potensi untuk tidak dilakukannya karena dia tidak tahu itu hal dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, niatnya adalah untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ini adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang ingin kita capai di bulan Ramadan. Ini adalah reminder kita bahwa dalam bulan Ramadan ini kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang lebih taat, pribadi yang tidak lagi melakukan maksiat, pribadi yang lebih berilmu tentang Allah, tentang hukum-hukum Allah, tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, dan lebih ikhlas kepada Allah, lebih mengharapkan pahala Allah dibandingkan pujian manusia. Ya. Jadi itulah yang diharapkan daripada puasa di bulan Ramadan. Dan perlu teman-teman ketahui, saya kutipkan satu perkataan dari ulama bahwa tadi saya sampaikan bahwa ketakwaan itu terdiri dari dua, yaitu ketaatan kepada Allah, dan yang kedua adalah menjauhi maksiat kepada Allah. Namun perlu diketahui, wa fi'lut ta'ati yastawi fihal bir wal fajir. Amma tarkul maksiati fala takunu illa minal bir. Dalam melakukan ketaatan itu sama antara orang yang bertakwa dan orang yang fajir. Jadi ada dua orang, dia ini satu orang bertakwa dan satunya orang fajir. Orang fajir itu orang yang suka melakukan kemaksiatan. Bisa jadi orang ini dua-dua datang ke masjid untuk sholat Jumat. Bisa jadi dua-dua orang ini bersedekah. Jangan-jangan orang yang fajir ini lebih besar sedekahnya dibandingkan orang yang bertakwa. Bisa jadi orang bertakwa dan orang yang fajir ini sama-sama pergi umroh dan pergi haji. Oke? Bisa kita lihat dua-dua orang ini akan melakukan ketaatan yang besar di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi yang membedakan kedua orang ini, orang yang bertakwa dan orang yang fajir, itu bukan dalam ketaatannya. Tapi ketika dia diuji dengan godaan-godaan syahwat, ya, godaan-godaan syahwat yang bisa meninggalkan maksiat kepada Allah, itu hanya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Maka daripada itu, maka puasa ini yang paling khas dari seorang yang berpuasa itu adalah keinginannya untuk melakukan maksiat kepada Allah itu menjadi lebih kecil. Sehingga apa yang telah diajarkan Ramadan kepada kita semua, mungkin ada yang mau volunteer yang merasakan apa yang telah dirasakan di bulan Ramadan ini. Mungkin aku jadi lebih disiplin ya, sholat lebih on time dan lain sebagainya. Mungkin ada volunteer yang ingin menyampaikan. Ada? Siapa? Mas, ini ada Mas Bajang Hanan ya? Ada orangnya? Gak ada? Oke, mungkin Mbak Sevana Fitri Destiani. Mungkin apa? Aku jadi lebih ini di bulan Ramadan karena seperti ini. Mungkin sharing aja. Dari aku sendiri ya, dokter itu aku ngerasa kayak lebih sering baca Quran sih bulan Ramadan gitu dari biasanya gitu. Iya. Jadi lebih mudah untuk baca Quran. Oke. Oke, mungkin satu lagi dari Media Viko Danuarta. Mas Viko ya. Gimana Mas? Ya Ustaz, kalau izin jawab, kalau dari saya sendiri, saya merasa malamnya itu jadi hidup gitu Ustaznya, mengerjakan tarawih dan ibadah malam begitu daripada kalau biasanya. Jadi malam lebih banyak ibadah ya, karena ada tarawih, kemudian sholat isya berjamaah dan lain sebagainya ya. Ya,
Jadi dengan Ramadan ini kita banyak hal yang bisa berubah dari diri kita ya. Dengan jadwal puasa 30 hari ya. Kemudian ada sholat 5 waktu, ada baca Qur'annya, ada berbukanya, ada sahurnya, ada tarawihnya, ada sholat malamnya. Yang mana semua ini begitu masif memiliki perubahan kepada diri kita. Percayalah pada saya. Paling tidak kalau kita tidak mendapatkan manfaatnya, kita jadi orang yang lebih on time pasti, ya. Kenapa? Ya harus pagi dia harus bangun untuk sahur. Kalau dia nggak on time, maka dia akan sahur jam 7 ya. Jadi kalau orang kuliah itu, kita jam 7 kuliah paling pagi jam 7. Tapi kalau dia nggak on time, maka dia akan datang jam setengah 8 dan jam 8. Konsekuensi dia hanya ketinggalan pelajaran. Tapi ketika dia untuk berpuasa, kalau dia tidak on time, dia tidak bangun sahur, maka dia tidak sahur dan dia akan lemas sepanjang puasa. Kemudian berbuka. Berbuka dianjurkan oleh Nabi SAW untuk segera untuk berbuka, bukan justru menundanya. Maka orang-orang yang berpuasa pasti sering akan paling hafal itu jadwal azan maghrib. Dia akan lihat jam, sudah jam dekat buka. Menjadi orang yang lebih tahu akan waktu dan on time. Ya. Kemudian faedah-faedah lainnya tentunya lebih mudah. Kita tahu puasa itu melatih kesabaran, sabar, kemudian membaca Quran, menundukkan pandangan. Kita lebih mudah menjauhkan hal-hal yang sia-sia ya, seperti jangan gibah lagi puasa. Habis buka baru boleh gibah. Kadang ada yang seperti itu ya. Oh ini udah habis buka nih, boleh nih gibah. Salah ya, itu nggak benar. Ya, gibah ya mau di puasa mau tidak puasa itu sama-sama tidak dianjurkan, tidak boleh ya gibah. Jangan sampai ada pemahaman seperti itu. Oh ini, lagi puasa nih, nggak boleh. Ya. Kemudian ada lagi mudah kita sedekah setiap hari ya, lisan kita senantiasa berzikir. Ya. Kita lebih berharap untuk melakukan ibadah-ibadah ketimbang melakukan hal yang sia-sia. Sehingga refleksi akhir Ramadan kita apa? Paling tidak ada 4 ya. Jadi di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini yang paling penting bagi kita setelah kita melakukan amal soleh yang begitu banyak, puasa yang sudah kita lakukan, tarawih yang sudah kita lakukan, bacaan Quran, yang harus kita tanamkan diri kita jangan ujub dengan amal ibadah. Jangan ujub dengan amal ibadah. Apa itu ujub? Ujub itu merasa bangga dengan diri sendiri. Kenapa merasa bangga? Karena dia merasa amal solehnya ini sudah banyak dan dia merasa bahwa amal soleh ini sudah baik. Sehingga dia merasa bangga diri dengan amal solehnya dan dia merasa pasti menjadi orang yang baik dengan amal solehnya. Dan syaitan itu, teman-teman sekalian, itu menjerumuskan manusia itu yang utama dia akan menarik manusia itu ke dalam kemaksiatan. Ke dalam kesyirikan, ke dalam kemaksiatan, kefajiran, dan lain sebagainya. Tapi terkadang syaitan itu gagal dalam menarik orang ke dalam kemaksiatan. Tapi syaitan tidak tinggal diam, dia akan melakukan strategi dia yang kedua adalah ketika seorang hamba itu senang beramal soleh, rajin beramal soleh, maka dia tidak tinggal diam dengan orang yang suka melakukan ketaatan. Maka dia akan masukkan sifat ujub ke dalam diri orang yang suka beramal soleh. Selain sifat ujub, dia akan masukkan sifat riya. Jadi dengan sifat ujub itu menjadi sirnalah amal orang yang beramal soleh tadi. Karena apa? Karena dia merasa amal dia sudah baik. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, 3 hal. Ya, 3 hal yang membinasakan itu apa? Salah satunya adalah ijab. Ijabul mar'in binafsih. Ya, seorang yang ujub terhadap dirinya. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar daripada itu, daripada kemaksiatan, yaitu adalah orang yang beramal saleh lalu ujub dengan amalnya. Maka yang diperintahkan oleh Nabi SAW ketika selesai beramal saleh adalah beristighfar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah seperti setelah kita sholat fardu. Maka dianjurkan oleh Nabi SAW, setelah Nabi SAW itu sholat fardu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir yang pertama kali diajarkan adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Para ulama bagaimana mungkin setelah seorang itu beramal yang dengan amal soleh yang begitu besar, berupa sholat, itu adalah rukun Islam yang kedua, tapi yang dianjurkan setelahnya adalah beristighfar.
Maka faedahnya adalah tidaklah seseorang itu beramal kecuali di sana terdapat kekurangan-kekurangan dalam kualitas amalnya. Maka istighfar pun akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian nanti dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Surat ini, surat An-Nasr ini adalah surat untuk kematian Nabi SAW itu sudah kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan dakwah Nabi itu sudah begitu luas. Fathul Mekah setelah terjadi dan kaum kafir Quraisy itu telah dikalahkan, orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikanlah Rabbmu dan beristighfarlah kepada Allah. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, nabi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surga, telah melakukan dakwah yang begitu besar. Perintah Allah setelah dakwahnya berhasil, istighfar. Bagaimana lagi kita yang bukan nabi, amal solehnya begitu sedikit, di bulan Ramadan ini masih banyak kekurangan, maka kita lebih-lebih lagi untuk membutuhkan istighfar terhadap amal-amal yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita harus takut amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Al-Mu'minun ayat 60. Aisyah bertanya, itu siapa orang-orang yang telah melakukan apa yang telah dilakukannya, namun hati mereka takut setelah beramal soleh. Apakah mereka orang-orang yang berzina, orang-orang minum khamr, apakah orang-orang yang melakukan pencurian dan lain sebagainya? Namun kata Rasulullah SAW, la ya bint Abi Bakar. Tidak wahai anaknya Abu Bakar, ya. Walakinnahu ar-rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa huwa yakhafu an la yutaqabbala minhu. Orang yang diceritakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 itu adalah orang-orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, orang yang sholat, tapi dia di saat yang bersamaan yakhafu an la yutaqabbala minhu. Dia pun merasa takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah anjuran khawatir terhadap amal tidak diterima. Sebagaimana Nabi Ibrahim diceritakan dalam Al-Baqarah ayat 127 ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasi dari Ka'bah. Lalu setelah diangkat pondasi tersebut yang dikatakannya adalah Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Amalnya amal yang besar. Seorang nabi mengangkat Ka'bah, pondasi Ka'bah, tapi yang dia takutkan adalah tidak diterimanya amal tersebut. Maka yang ketiga ini adalah poin yang pentingnya adalah kun abadan rabbaniyan wala takun abadan ramadhaniyan. Maka jadilah kita semua ini hambanya Rabb, hambanya Allah. Karena yang kita sembah itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah Ramadan. Sehingga apa maksudnya? Ketika Ramadan ini telah pergi meninggalkan kita, jangan sampai kita tidak melakukan ketaatan-ketaatan sebagaimana yang telah kita lakukan ketaatan di bulan Ramadan. Jadilah orang yang senantiasa beribadah, karena Rabb yang kita sembah itu tidak pernah mati, tidak pernah tidur, dan tidak akan pernah berlalu. Adapun Ramadan, dia berlalu seiring dengan waktu. Sehingga teruslah beribadah hatta ya'tiyakal yakin, sampai kalian mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, menunjukkan bahwa teruslah beribadah dan teruslah berislam hingga maut menjemput kita. Dan yang keempat, perlu diketahui tanda amal kita diterima adalah kita terus beramal setelahnya. Inna min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Salah satu tanda diterimanya amal, kita akan melakukan amal lagi, amal soleh lagi setelah amal soleh yang kita kerjakan. Setelah kita puasa Ramadan, maka kita sambung dengan puasa Syawal. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Itu adalah satu wujud bahwa kita diterima amalnya. Dan ada puasa-puasa sunnah lainnya, puasa Senin Kamis, puasa Muharram, ya.
puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, dan itu adalah puasa-puasa yang disyariatkan sebagaimana disyariatkan juga puasa di bulan Ramadan. Maka yang mensyariatkannya adalah Allah, dan kita terus menyembah Allah dengan melakukan ibadah puasa tersebut. Maka sholat malam tidak hanya di bulan Ramadan, teman-teman. Sholat witir tidak hanya disyariatkan di bulan Ramadan. Abu Hurairah telah dinasihatkan oleh Rasulullah SAW dengan 3 perkara. Salah satunya adalah sholat witir sebelum kamu tidur. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anha tidak meninggalkannya sampai dia mati untuk melakukan sholat witir di setiap malamnya. Puasa tidak hanya di bulan Ramadan. Sedekah juga tidak khusus di bulan Ramadan. Baca Quran dan mentadaburinya itu adalah kewajiban sepanjang hayat seorang muslim, tidak di bulan Ramadan saja. Dan istighfar merupakan kebutuhan harian kita, dan tidak hanya untuk di bulan Ramadan saja. Sebagaimana Rasulullah SAW itu beristighfar paling tidak 70 kali di sehari. 70 kali sehari. 70 kali dalam satu riwayat lain adalah 100 kali dalam sehari. Sehingga kita berada di ujung bulan Ramadan dan kita akan masuk ke bulan Syawal untuk menyambut yang dikatakan sebagai hari kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan sempurnakanlah bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang diberikan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Paling tidak ada 3 pelajaran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah walitukabbirullaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mengagungkannya ya dengan berzikir, ya, bertakbir atas hadaku, atas nikmat hidayah yang diberikan kepada kita. Wujud dari syukur, ya, wujudnya adalah berupa takbir kepada Allah, yang itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur dan kenapa kita harus bertakbir kepada Allah? Karena tidaklah amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kecuali atas taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, niscaya tidak. Sehingga kita ketika menyambut Idul Fitri, ya, sepantasnya kita itu merasa bahagia. Dan kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang memang dianjurkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebagian orang juga bahagia ketika Ramadan ini akan habis. Karena apa? Karena dia akan keluar dari bulan Ramadan dan dia bisa kembali kepada kemaksiatannya. Namun kebahagiaan orang-orang yang berpuasa itu adalah kebahagiaan yang hakiki, yang Allah berikan kepada hati-hati orang yang berpuasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaim farhatan." Ada 2 kebahagiaan bagi orang berpuasa, yaitu yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka. Dan sejatinya berbuka itu adalah sejatinya ada Idul Fitri. Walaupun setiap harinya kita berbuka, tapi Idul Fitri itu adalah harinya berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Wa farhatun inna liqa'i rabbih, dan ketika nanti kita bertemu Allah, kita juga akan berbahagia karena kita membawa pahala puasa yang kata Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu li, ya, ganjaran pahala puasa itu aku yang balasnya sendiri. Wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya sendiri karena tidak dapat dihitung dengan hitungan-hitungan amal soleh lainnya. Karena setiap kebaikan itu dikali 10, namun untuk puasa Allah sendiri yang akan membalasnya. Karena begitu berlipat gandanya ganjaran dari puasa. Sehingga sejatinya di dunia ini ada kebahagiaan, teman-teman, ya. Jadi kebahagiaan itu akan dirasakan bagi orang yang beramal soleh. Dan ini adalah kebahagiaan yang bukan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sejati. Hatinya jadi bergembira, ya, senang. Namun kebahagiaan juga dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat, yang suka nongkrong-nongkrong, yang suka melakukan kemaksiatan, yang suka ya melakukan hal-hal yang buruk, ya. Mereka juga bahagia, tapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Pada saat itu mereka bahagia, setelah itu mereka lelah dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Adapun orang yang berpuasa, dia letihnya sama letihnya sebagaimana orang-orang yang bermaksiat,
Tapi keletihannya itu bukanlah keletihan yang akan dia sesali di akhirat kelak. Saat kita masuk kepada takbir dan hari raya Idul Fitri, maka kita dianjurkan untuk bertakbir ya, mensyukuri nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika maghrib ya, pada saat bulan Syawal hingga khotib naik mimbar. Kita disunahkan untuk mengeraskan takbir kita di masjid, di pasar, di rumah ya, untuk laki-laki ya. Untuk wanita disunahkan untuk mensirkannya, untuk melirihkannya. Lafaz takbir yang sudah kita ketahui ada Allahu Akbar 2 kali ataupun Allahu Akbar Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Dan hikmah dikeraskan zikir ini untuk mengumumkan ya, untuk mengumumkan, untuk menegaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai keliru ya, ketika takbir ini malam dikeraskan, nanti justru mengeraskannya dengan hal-hal yang tidak dianjurkan ya, sampai dengan mengganggu orang-orang ya, misalnya dengan menggunakan ya toa yang keras, kemudian sampai larut malam, sehingga ini tentu dalam kehidupan bermasyarakat kita tentu harus memiliki adab-adab ya, karena tidak semua orang akan senang dengan suara keras dari takbir tersebut, yang mungkin sebagian ada orang yang sakit yang membutuhkan istirahat, sebagian lagi ada anak bayi yang kalau dia itu ditidurkan itu sulit, sudah tidur kok suara takbir keluar, bangun lagi, bukannya benci sama takbirnya, tapi dia lelah karena sudah menidurkan bayinya, ini takbir muncul lagi di toa masjid dan keras, ini sudah larut malam, jam 10:30 malam, dan lain sebagainya. Maka ini harus diperhatikan adab-adabnya. Dan sebagian orang justru melakukan takbir sampai larut malam, sampai jam 1 malam, 2 malam, karena keasikan dengan teman-temannya. Paginya subuh lupa bangun, telat bangun sampai dengan sholat idnya juga tidak ikut. Nah ini juga sesuatu yang tidak baik, karena meninggalkan yang lebih utama ya dibandingkan hal yang di bawahnya. Oke, ini yang terakhir ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka kita dianjurkan untuk ya berbahagia, bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah menjadikan 2 hari raya bagi umat Islam itu Idul Adha dan Idul Fitri. Tidak ada lagi yang lain, Idul Adha dan Idul Fitri. Maka bergembiralah kaum muslimin pada saat Idul Fitri atau Idul Adha tersebut. Jangan sampai berkebalikan. Ketika Idul Fitri dan Idul Adha tidak bahagia, tidak bergembira, tidak bersukacita. Tapi ketika perayaan-perayaan yang tidak ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW, justru mereka bersukacita. Dia bersukacita ketika malam perayaan tahun baru, yang ini justru tahun Masehi, ya, bukan bagian dari umat Islam. Tidak bahagia di Idul Fitri, tapi berbahagia ketika perayaan-perayaan yang tidak ada ajarannya dalam agama Islam. Atau perayaan-perayaan lainnya, misalnya dia berbahagia ketika malam Valentine misalnya. Ini justru seharusnya kita sedih, ya. Harusnya malam bersedih karena di saat itu banyak orang yang melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Tapi justru kita bersukacita. Ini yang suatu kekeliruan. Maka kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmati. Maka dengan karunia dan rahmat Allah lah kalian itu bersukacita. Oke, waktunya habis ya. Maka ini beberapa sunnah di hari raya bisa dibaca ya. Ada 7, salat Id, mandi, berhias dan lain sebagainya. Tahniah, ucapan tahniah dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Dr. Abdiat yang telah memaparkan materi pada sore hari ini. Alhamdulillah, wah luar biasa sekali ya. Mungkin bisa aku simpulin dikit ya tadi tentang materi yang udah dipaparkan oleh Dr. Abdiat. Mungkin tadi udah dipaparin juga dari awal beliau merupakan pengurus Kalam dan akhirnya
berpindah ke pengurus Masjid Ibnu Sina, lalu ada amalan-amalan di bulan Ramadan, lalu juga ada refleksi tadi di bulan Ramadan, seperti kita tidak boleh ujub ya setelah di bulan Ramadan ini, terus kita juga harus menemukan sikap takut amal kita tidak diterima, terus jangan jadi hamba Ramadan tapi hamba Rob atau hamba Allah, karena mungkin setelah bulan Ramadan ini ada beberapa orang yang ibadahnya kembali mungkin tidak sesempurna di bulan Ramadan, serta mungkin ciri-ciri yang diterima tadi amalnya itu mungkin orangnya itu setelah bulan Ramadan itu akan kembali beramal juga. Mungkin dianjurkan juga di hari kemenangan nanti kita berzikir dan bertakbir dengan keras untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada hari raya nanti mungkin kita juga harus berbahagia. Jangan sampai kita berbahagia dan merasakan rasa syukur di hari raya lain yang bukan merupakan anjuran Islam. Dan mungkin tadi di penutupnya mungkin Dr. Abdia juga telah memberikan 7 sunnah mungkin ya di di hari raya nanti, seperti dari yang awal melaksanakan sholat Id hingga sunnah yang terakhir itu melewati jalan pulang dan pergi yang berbeda gitu. Wah, mungkin tadi simpulan sedikitnya itu ya mungkin ya. Mungkin nanti semoga kajiannya ini yang kita dapatkan bisa memperluas ilmu kita dan juga membuat kita makin istiqomah di 3 hari terakhir ini di bulan Ramadan. Benar nggak nih Fauzia? Bener banget nih. Jadi buat teman-teman kayak tadi sama Dokter Abdia juga bahwa kita tuh nggak boleh nih menyanyiakan bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih menyanyiakan kayak bulan Ramadan masih buat jalan-jalan, cuma buat bukber dan lain-lain, tapi nggak dapet esensinya tuh masih kurang bangetnya nggak nih Kak? Wah, ya betul banget nih Fauzia. Mungkin tadi bisa diamalkan ya materi yang udah disampaikan oleh Dokter Abdiat gitu. Mungkin setelah ini ada sesi apa lagi nih Fauzia? Nah, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab bersama Dokter Abdiat. Nah, nanti teman-teman nih pasti udah pada ngisi nih pertanyaan di Slido kan. Jadi boleh banget untuk IT di share screen ya Slido-nya. Tapi buat teman-teman yang masih mau nanya lewat kayak mungkin raise hand dan lain-lain juga boleh nih langsung raise hand dan unmute seperti itu. Oke, mungkin dokter di sini udah terlihat share screen dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman dokter. Mungkin nanti akan dipilih 2-3 pertanyaan. Mungkin nanti dokter bisa langsung menjawab serta atau mungkin biar mungkin nanti akan saya sampaikan, saya bacakan pertanyaan terpilihnya dokter begitu. Oke, mungkin bisa dilihat di sini. Oke, mungkin di sini bisa terlihat dokter ada yang bertanya, mungkin Afwan dok izin bertanya, apa aja yang bisa kita lakukan agar dapat meraih malam Lailatul Qadar dan apa ya tanda-tandanya saat seseorang itu mendapatkannya. Mungkin itu pertanyaan pertama dokter, mungkin bisa dokter jawab. Oke, ya terima kasih Mas. Pertama, malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan. Waktunya dari setelah maghrib ya, setelah maghrib sampai dengan terbit fajar. Ketika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, Nabi SAW biasanya mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan beriktikaf di masjid. Kemudian mengisi malam tersebut dengan sholat, ya, dengan sholat. Nabi SAW itu mengisinya dengan seluruh malam itu dengan sholat. Jadi beliau itu di dalam satu riwayat dia tidak tidur sama sekali pada malam hari tersebut. Kemudian selain sholat, membaca Al-Quran. Kemudian selain baca Quran, zikir dan juga doa. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana jika kami mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Rasulullah, maka ucapkanlah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sehingga kiatnya adalah isi 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan salat, berzikir, baca Quran, dan juga berdoa. Kemudian apakah perlu dikhususkan, apakah malam ganjil saja atau malam genap? Maka kata para ulama memang lebih
dimungkinkan malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam ganjil. Ya, namun sebagai seorang muslim yang tidak mau kelewatan dari malam Lailatul Qadar karena malam Lailatul Qadar itu berubah-ubah setiap tahunnya, maka kita tidak usah gambling, artinya tidak usah mencoba-coba. Saya ngisi malam ganjil aja deh. Jangan-jangan di malam genap jatuhnya. Maka yang sebaiknya dilakukan adalah mengisi seluruh malam tersebut dengan amal soleh. Bagaimana tanda-tandanya? Untuk tanda-tandanya itu ya, tidak disebutkan ya, tapi yang ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam harinya. Ya, beberapa tanda-tanda disebutkan dalam riwayat itu dikatakan terbitnya matahari itu tidak terlalu terang. Ya. Kemudian malam harinya itu hujan. Kemudian ada beberapa juga Pak ulama mengatakan ketika terjadi di hari Jumat dan malam ganjil, maka hal tersebut lebih diharapkan terjadi malam Lailatul Qadar. Namun ala kulli hal, tanda-tanda tersebut bukanlah untuk agar kita, sudah terjadi tadi malam Lailatul Qadar, udahlah besok nggak usah beramal soleh lagi. Bukan. Yaitu hanya untuk nice to know aja. Nice to know, oh ya ini malam Lailatul Qadar ya tadi malam. Tapi bukan berarti kita berhenti beramal. Kita terus untuk beramal, adapun tanda-tandanya sebaiknya kita merasa untuk belum mendapatkannya sampai dengan akhir dari Ramadan sehingga kita terus bersemangat. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Dok, bagaimana perasaan kita seharusnya dalam menyikapi berakhirnya Ramadan? Apakah harus sedih karena Ramadan telah pergi, atau bahagia karena akan menyambut hari raya? Mungkin boleh jawabannya dokter? Oke, ya terima kasih Mbak. Kita merasa sedih karena kesempatan untuk beramal soleh itu di bulan Ramadan yang dilipat gandakan itu telah pergi. Tapi di samping itu kita juga disyariatkan, diperintahkan Allah untuk berbahagia karena kita telah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah telah beramal soleh di bulan Ramadan. Dengan menyambut Idul Fitri, ya, itu ada hari raya kaum muslimin, dan kita harus sambut dengan perasaan yang bahagia. Sehingga rasa bahagia dan rasa sedih ini bisa saja tergabung di dalam satu orang, ya, dalam diri kita, ya, dan itu tidak bertentangan dan tidak masalah. Bahwa di satu sisi kita menangisi bahwa ya Allah, bahwa Ramadan ini telah pergi, semoga amal soleh ini masih terus berlanjut di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Tapi di satu sisi kita harus berbahagia dengan karunia dan rahmat Allah, yaitu Idul Fitri, ya, dengan berhari raya. Dan ini bisa kita wujudkan dengan bertakbir, ya. Kemudian kita menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, dan kita tampakkan keseriaan kita di hari raya dengan kita makan-makan, kemudian kita mengirimkan salam kepada kerabat kita, tampakkan keceriaan, bergembira, menaruh pajangan-pajangan yang meriah sebagaimana ya hari sukacita. Hari raya itu adalah hari sukacita. Maka kita tunjukkan kebahagiaan itu. Dan itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Baik, terima kasih dokter. Nah, berarti tadi kalau misalnya kita menyambut bulan apa sih kayak Lebaran itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena emang kita menyambut hari kemenangan kita semua. Oke, baik, terima kasih dokter untuk jawaban-jawabannya. Jazakallahu khairan lagi kepada dokter Abiyat karena telah bersedia menyisikan waktunya untuk hadir dan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman nih, walaupun masih ada banyak pertanyaannya, tapi karena keterbatasan waktu harus kita selesaikan untuk tanya jawabnya. Nah, semoga ilmu yang disampaikan tadi menjadi bekal untuk kita semua dalam menyambut bulan Ramadan ini dan ke depannya, seperti itu. Dan tak lupa juga kepada teman-teman, mari kita doakan bersama supaya Dr. Abiyat selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah tadi ada kajian, udah tanya jawab juga. Kira-kira abis ini mau ada apa dulu nih, Kak? Oke, mungkin dokter untuk kita udah nyampe di ujung acara buat kajiannya. Mungkin sebagai kenang-kenangan dokter dari pihak
dari pihak panitia mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kajian ini, kita bisa foto bareng-bareng bersama dokter dan peserta lainnya, mungkin bisa on cam dulu buat dokumentasi. Oke, bisa ditunggu ya teman-teman. Ayo nih teman-teman, bisa langsung on cam yuk. Nah, mungkin tunggu berapa menit ya? Mungkin aku tunggu 1 menit kali ya. Jadi 4:52 boleh nih kita mulai dokumentasinya. Ayo nih teman-teman, on cam dulu yuk. Masih banyak nih yang nggak on cam. Oke, masih ditunggu ya teman-teman nih. Alhamdulillah banget hari ini kita dapat banyak materi yang luar biasa ya, materi yang baru juga mungkin yang belum tahu buat nanti kita Lebaran biar makin Lebarannya makin semangat buat menyambut Idul Fitri, hari kemenangan kita, hari besar umat agama Islam ya. Oke, wah keren nih udah banyak yang on cam nih. Mungkin bisa langsung aja kali ya Kak, kita masuk ke dokumentasinya. Oke, mungkin dari pihak dari pihak panitia mungkin boleh dipandu buat dokumentasinya. Oke, aku pandu ya untuk dokumentasinya. Di sini ada slide 1 dan slide 2. Jadi aku mulai dari slide 1 dulu. Dalam hitungan ketiga aku foto. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, mau foto lagi dengan gaya yang berbeda ya teman-teman. Oke, yang slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih pihak panitia. Syukron kepada Dr. Abdiat yang telah meluangkan waktunya membagikan ilmunya kepada teman-teman dari RIMFA. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter sekali lagi. Mungkin bila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dokter, baik dari saya ataupun dari semua teman-teman RIMFA, mohon dimaafkan dokter. Mungkin setelah ini bila ada acara di luar forum ini bagi Dokter Abdiat, mungkin bila ingin meninggalkan ruang Zoom sudah boleh dipersilakan dokter, tapi apabila ingin mengikuti forum ini hingga akhir juga begitu dok. Oke. Oke, terima kasih dokter sekali lagi. Oke, teman-teman, mungkin selanjutnya nih kita udah mendengarkan kajian yang sangat luar biasa ya, ilmunya keren banget, alhamdulillah. Mungkin setelah ini kita ada ngapain lagi nih, Fauzia? Kira-kira mau tebak-tebakan lagi nggak ke teman-teman yang lain? Boleh sih kita tebak-tebakan lagi dulu ya. Mungkin teman-teman yang tahu setelah ini ada apa, tadi kan udah ada di rundown juga kali ya. Nah, mungkin setelah ini ada apa nih teman-teman, bisa langsung nih ramein nih di chat Zoom-nya, setelah ini akan ada apa? Oh, bagi-bagi duit katanya. Bagi duit. Wah, ini pikirannya udah THR ya. Ini nggak ada yang pikirannya mau buka puasa kayak aku tadi nggak? Sampai salah nyebut nama nih, aduh. Parah banget ya. Aduh, ini ayo dong diramein nih. Oh, ini THR juga nih. Waduh. THR lagi, wah. Iya, rata-rata THR ya, Kak? Rata-rata THR. Mungkin karena udah H-3 kali ya. Jadi pikiran udah kayak gitu ya. Iya, Oke. benar banget. Mungkin apa langsung aku spill kali ya, setelah ini akan ada apa? Iya deh, kayaknya langsung di-spill aja deh biar nggak makin kesorean kali ya, Fauzi ya. Bener banget. Oke, setelah ini kita akan ada games atau kuis. Jadi buat teman-teman bisa langsung aja join kuisnya nanti di link yang dikirimkan oleh panitia di chat Zoom. Dan untuk panitia, silahkan untuk share screen. Oke, betul banget nih. Nanti ini kita main kuis, main games. Ini ada hadiahnya nggak sih, Fauzia sebenarnya? Ada banget. Hadiahnya apa? Tanya panitia, soalnya aku nggak tahu. Oh, tadi aku dengar kata panitianya dapat jalan-jalan gratis ke Mekah, umroh gitu, atau hadiahnya apa sih?
apa ya nih kira-kira panitia? Mungkin ada yang bisa spill gitu kan di kolom chat hadiahnya apa? Apa Waduh, benar umroh? apa benar umroh atau apa nih? Waduh, asik umroh. Wah, ini kayaknya ketuanya udah siapin hadiah juga nih. Bener nggak nih Pak Ketua nih? Waduh. Oke, ayo teman-teman bisa langsung join ya. Itu ada kodenya 662905. Nah, yuk ikutan yuk. Oke. Kita tunggu sampai jam berapa nih, Fauziah, buat kita mulai games-nya nih? Mungkin kita tunggu sampai jam 5 pas kali ya. Oke, mungkin 3 menit lagi ya. Wah, ini ayo dong. Masa teman-teman mau lebaran nih nggak ada yang mau dapat hadiah apa gitu? Ayo nih, ditunggu supaya. Oke. Wah, ini linknya juga udah dikirimin di kolom chat ya sama kakak panitia. Oke. Ya, teman-teman kalau bisa pakai nama asli ya, biar kita tuh bisa mengidentifikasi nih siapa sih sebenarnya yang menang gitu kan di kuis pada sore hari ini. Oke, ini sambil kita ini kayaknya kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Kayaknya kalau ngobrolnya kita berdua dulu aja nih kayaknya. Fauziah. Mungkin kata kamu tadi ini nih, mungkin kata kamu tadi gimana nih tentang kajian yang tadi kira-kira keren gak sih sebenarnya? Kajian tadi tuh bener-bener apa ya, kayak insightful gitu sih Kak, soalnya aku baru nyadar ternyata emang banyak banget yang bisa diambil dari Ramadan, setelah Ramadan maupun sebelum Ramadan, gimana cara kita mempersiapkannya, pas kita lagi dalam Ramadan ya pun setelah Ramadan. Jadi kayak kalau misalnya setelah Ramadan ya jangan balik lagi gitu, kayak sebelum Ramadan harusnya lebih baik gitu. Itu sih yang aku dapat Kak dari kajian yang tadi. Kalau Kakak Wah. sendiri kira-kira apa nih Kak? Wah ya, itu sih kayaknya kita hampir 11-12 ya mirip. Kayaknya dapat ilmu baru juga yang jelas. Terus persiapan juga nih buat Ramadan, sisa Ramadan 3 hari ini, mungkin buat Ramadan tahun depan dan kedepannya juga ya kalau masih dikasih umur gitu kan. Buat Lebaran nanti juga kita harus udah siap juga nih, tadi kan udah dikasih tips-tipsnya juga gitu. Ya semuanya pokoknya yang berbau positif-positif lah yang kita dapat ya, insight-nya pada hari ini. Masya Allah ya. Oke, mungkin ini Fauzia kita udah 1 menit lagi, tapi teman-teman yang join baru 14 orang nih. Oh, udah 19 orang ternyata. Gimana nih? Teman-teman, masa nggak mau ikutan? Ya kalau misalnya aku bisa ikutan, aku mau ikutan, tapi nggak boleh kata panitia. Waduh, iya bener banget. Ini panitianya gimana sih buat MC? Kayaknya nggak boleh ikutan tuh. Kayaknya takut menang atau gimana ya Fauzia? Iya kan, kita udah jago kan, soalnya tadi kita merhatiinnya kayak intens banget gitu, takutnya kita yang menang gitu ceritanya. Wah, benar. Waduh, kakak panitianya nih. Oke, ini masih kita tunggu ya teman-teman. Masih 1 menit lagi ya sampai jam 17.00 mungkin. Ini Oke. namanya ada yang berbuka dengan yang manis-manis. Aduh. Waduh. Dengan Ini yang manis-manis kamu gimana? yang manis-manis ya Allah. Ya Allah. Oke, ini juga ada Bismillah THR nih. Oke, wah ini Fauzia ini udah 17.00 nih. Enaknya kita langsung mulai atau gimana nih? Boleh kali ya kita mulai aja daripada kita memperpanjang waktu lagi. Betul. Oke, mungkin panitia boleh langsung di start ya. Udah 23 orang nih berebut hadiah. Oke, 3, 2, 1. Wah, oke ini bisa kelihatan nih di layar. Wah, ini tabelnya nih Fauzia kayak balapan MotoGP ya. Dia saingan balap-balapan gitu ya. Iya. Wah, semakin ketat ya. Bener banget nih. Ini kayaknya kita cuma bisa ngeliat papan persaingannya nih sambil kita manas-manasin teman-temannya biar cepet jawabnya gitu nggak ya? Oke, mungkin bisa dilihat di sini masing pertama berbuka dengan yang manis-manis. Berbuka dengan kamu yang manis. Ya, waduh. Ini fix banget sih, curiga banget sih siapa nih bulan Ramadan gombal-gombalan nih. Hukumnya apa nih Fauzia hukumnya nih? Hukumnya nggak boleh, nanti malah batal gitu kan. Iya, benar.
Waduh. Wah, ini ada Bagel NDZ. Ini saingan nih sama yang berbuka. Wah, ini berbuka dengan yang manis-manis juga. Kayaknya udah selesai ya. Oke. Wah, ini 3 besar kayaknya udah kelihatan nih Fauzi. Udah ada 3 orang yang jawab benar. Apa dengan kamu yang manis, Bagel, NDT, sama Nana? Apakah ada yang mau menyalip tapi kayaknya nggak bisa nih? Bener banget. Oke. Oke, ini masih ada. Apakah panitia nih bisa dilihat di sini ada persen atau enggak nih? Kayaknya dari klasemen 1 sampai 8 nih udah full ya. Di bawah apa masih ada persaingan? Oke, mungkin kayaknya ini udah sih, Kak. Kayaknya udah ya Fauzia ya. Ini udah 25 orang udah selesai juga nih. Mungkin bisa di end ya, kita bisa lihat klasemennya. Oke. Waduh. Oh. Waduh. Siapa aja nih Fauzia pemenangnya nih? Yang pertama ada berbuka dengan kamu yang manis-manis, ada yang kedua ada Bagel, NZZ, dan yang ketiga ada Nanana. Ya, pemenang bisa langsung menghubungi panitia atau Nisa, acara underscore Nisa atau acara underscore Royan untuk pengambilan hadiahnya. Dan buat yang nggak menang, mungkin bisa dicoba di Rimfa tahun depan ya. Waduh, selamat sekali lagi buat yang berbuka dengan yang manis-manis. Siapa tuh yang manis? Gitu. Kamu kan, wah. Itu gombal ya namanya hukumnya. Oke, wah. Ini kita mau apa namanya? Selanjutnya mau ngapain lagi nih? Mungkin sebelum kita lanjut, kita tanya-tanya dulu kali ya untuk peserta-pesertanya gimana sih tadi kesan-pesannya pas mengikuti kajian kayak gitu. Mungkin Kakak bisa tunjuk nih Kak satu orang siapa nih yang kira-kira menarik menurut Kakak nih yang bisa Kakak tunjuk untuk kasih pesan-pesan. Waduh, ini aku kalau nunjuk agak random nih barangkali teman-teman yang kena harus siap ya. Oke, mungkin aku mau nunjuk siapa nih? Ada siapa nih? Mungkin ini ada yang di kolom chat ada Shin. Wah, ini kakak Shin nih. Kayaknya boleh sedikit kesan-pesan lah dikit. Oke, kesan-pesannya buat kajian ini mungkin kan ini udah di penghujung puasa gitu ya, penghujung bulan Ramadan, terus jadi teringatkan lagi gitu kalau kemarin-kemarin rasanya kok kayaknya udah capek jadi mau maksimalkan lagi gitu. Ini tuh sih bermanfaat banget. Oke, makasih Shin buat kesan-pesannya ya. Berarti hampir mirip-mirip juga ya sama yang aku sama Fauzia. Mungkin kalau dari satu orang doang kayaknya kurang ya Fauzia. Mungkin kamu mau nunjuk siapa nih Fauzia? Mungkin buat yang off-cam boleh ditembak aja biar langsung semangat, seger gitu kan. Oke, aku mungkin mau siapa ya kira-kira siapa ya? Mungkin Bagel. Tadi soalnya kayak ada di klasemen gitu dan menang gak sih? Juara 2 sih, tapi ya gak apa-apa. Halo Bagel, ini bener gak ya panggilnya Bagel atau Bagel? Bener kok, bener. Oke, Apa bisa? jadi enggak sih, masih nggak bisa, terlalu gelap kamarnya. Lagi di mana nih Mas Bagel nih? Surabaya, Bang. Oh, di Surabaya, oke. Aman Surabaya, apa udah buka di sana? Belum? Masih belum, masih setengah jam lagi. Oh, siap. Mungkin kesan-pesannya Mas Bagel gimana nih? Ya, aslinya 11-12 sih kayak sama gitu, kayak bukan nggak kerasa sih, kerasa memang kayak udah mepet-mepet udah mau selesai, tapi
juga perlu diingat masih ada 1-2 hari lagi ya untuk puasaannya, Ramadannya. Jadi jangan kendor lah gitu. Aku mungkin pesan ke teman-teman kayak gitu sih, sama ya semangat terus, sama ya mohon maaf lahir batin juga kan udah habis ini. Itu. Makasih banget Rimfa. Udah itu aja sih. Wih, oke. Makasih juga buat Mas Bagel alias Mas Abigail ya, buat kesan pesannya gitu, buat nasehat-nasehatnya juga. Ini tadi Fauzia Mas Bagel nih dapat hadiah nih, tapi diem-diem ya. Diam-diam ini ya apa kayak langsung dapat hadiah. Oke, terima kasih juga Mas Bagel untuk pesan-pesannya juga. Mungkin kayaknya aku lihat-lihat udah mau maghrib nih Kak. Ya walaupun di Jakarta masih lama sih, masih agak mendekati jam 6, tapi kayaknya untuk daerah Jogja dan sekitarnya udah mau maghrib gak sih Kak, walaupun ya setengah jam lagi sih. Mungkin iya sih, benar juga ya, udah mau buka. Mungkin dari teman-teman juga ada yang udah menunjukkan wajah kelaparannya juga, udah lapar juga, udah pengen buka-buka gitu. Terus harus gimana dong kita nih, Fauzia? Nah, daripada mengulur waktu lagi gitu kan, mungkin kita bisa langsung lanjut ke agenda selanjutnya. Nah, agenda selanjutnya ini akan ada penyerahan hadiah dan pengumuman dari pemenang challenge Rimfa 1443 Hijriah. Nah, siapa yang mengumumkan yaitu dari panitia atas nama Kak Nisa sama Kak Royan. Pada Kak Nisa dan Kak Royan, kami persilakan. Oke, terima kasih MC Fauzia dan MC Faizal. Nah, Roy, kita ngapain nih, Roy? Muncul lagi kita. Salam dulu nih, dari tadi belum salam soalnya. Oh iya, salam dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ngapain nih, Roy? Kenapa kita dipin terus ya tiap acara Rimfa ini? Nggak tahu kan kita kan lagi kita mau nyapa fans kita dulu. Oh kan iya. Ini grand closing kan ya. Jadi ini kayak kita nih dipin terakhir kalinya gitu, dan kita buat kayak say hi terakhir kali buat fans-fans kita. Bener gitu. banget. Udah 1 bulan Rimfa, udah satu kumpulan fans kita. Udah pada. Jadi oke, jadi ya. Jadi kita di sore ini kita tuh mau bagi-bagi apa ya? Bagi-bagi THR. Bagi-bagi takjil. Ya, bagi-bagi THR maksudnya. 3 hari lagi lebaran, Roy. Oh ya, kamu udah gede ya, Nis. Jadi kamu nggak usah dikasih ya, Nis. Kalau gitu yang di sini pada nggak dikasih dong, udah pada gede. Kan aku anak kos, jadi anak kos itu kayaknya wajib banget dikasih nggak sih? Oh, setuju sih aku. Ini kayak kata Rizky. Oke, tanpa berlama-lama. Oke. Mungkin bisa langsung aja ya. Dari PET boleh tolong share screen. Jeng, jeng, jeng. Pemenang challenge grand opening Rimfa 1443 Hijriah. Kasih backsound dulu kali ya, Roy. Ya, yang jeng, 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 itu. jeng. Manual. Manual. Jeng, 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 jeng. Oke, kamu hitung deh, Roy. 3, 2, 1. Aku kasih jeng, 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 jengnya. Ya, mungkin ada belum ini ya. Kayak 3, 2, 1. 2, 1. Oke, pemenang pertamanya selamat untuk @bang_hawarismi. Apakah @bang_hawarismi ada di sini? Nah, ada nggak nih orangnya kira-kira? Ada nggak? Apakah ada? Aku dong. Kalau nggak ada, kita ambil aja apa, Roy, hadiahnya? Ini kita ambil aja deh. Jangan dong, oke? Karena kayaknya Bang Hawarismi lagi nggak ada di sini, boleh kita lanjut kali ya ke pemenang selanjutnya, Roy. Karena kita sebenarnya banyak banget pemenangnya. Kita mau bagi-bagi THR ke banyak orang ini. Juga nanti ada THR khusus buat aku nggak sih, Nis? Kamu nggak ikut challenge-nya, Roy. Menyesal. Oh iya,
Oke, mungkin bisa langsung ke pemenang selanjutnya. 3, 2, 1. 1. Oke, Ceng. selamat Selamat pada buat Kalimatin. Iya, bener gak sih apakah bacanya gitu? nggak tahu sih Kalimaatin. Oh, iya, kalimat. Ya, anggap aja beda dikit lah ya. Oke, Oke, mungkin apakah ada saudara Kalimaatin atau di sini? saudari Kalimatin ada di sini? Oke, Kalimatin. Jangan-jangan orang Kalimantan juga ya? curiganya sih gitu. Orang tuanya bingung ngasih nama kan Kalimantan, Kalimaatin. Tapi bagus juga Kalimatin itu kan tau nggak sih artinya Bagus. itu bagus, artinya itu sebuah kata gitu. Barangkali apakah saudara Kalimantan di sini? Kita hitung kali ya, 3, 2, 1. Kayaknya Kalimaatin juga satu ini nih, satu geng sama Bang underscore Hawarizmi tadi. Nggak ada juga Udah, di sini. hadiahnya buat kita aja Pak Yanis, kan pas 2 orang. Aku ngambil Boleh. jatah Bang Harismi, kamu 1 lagi ya? Oh iya, ada 2 ya. Ntar kita hubungin ke Rizky Berlian deh. Jangan, kasihan. Kan itu Oke, jangan. kita ambil duit THR kita sendiri. Kan Nisa udah gede, jadi nggak usah dikasih ya, Nis. Iya, Roy. Makasih ya, Roy. Ya, sama-sama. Oke, karena @bang Hawarizmi dan @Kalimaatin tidak ada, mungkin kita lanjut ke pemenang challenge yang berikutnya ya, Roy. Kita banyak banget challenge sih, Roy. Iya dong, kan emang kita kan emang niatnya mau bagi-bagi rezeki kita gitu loh, Nis. Yoi. Nah, kategori selanjutnya adalah pemenang challenge Who Make You Be Better. Jadi kemarin nih selama 1 bulan tuh kita ada challenge guys, Who Make You Be Better. Ini menceritakan siapa sih orang-orang yang bisa membuat kita itu jadi lebih baik. Iya, benar banget. Kalian kalau misalnya mau bikin poster tentang kalau yang membuat kalian lebih baik, aku juga nggak apa-apa sih. Jadi kalian bisa muka aku gitu. Boleh banget. Boleh banget fans-fansnya Royan nih. Ya, pada fans Royan. Backsound. Oke. Jeng. Kamu hitung dong. Jeng. 1, Pada Taki 2, 3. Jeng. Iya, selamat kepada akun Shivanacha. Apakah @Shivanacha ada di sini? Sepertinya kita semua kenal sih siapa pemilik akun ini. Iya, nggak asing nggak sih? Ada yang mau ngaku nggak? Kalau nggak ada yang mau ngaku, untuk kita aja ini. Iya, buat kita aja nggak sih? Mending aku nggak sih daripada nanti buat kita. Iya, sudah terpin @Shivanacha. Oke. Syifa Nabila ternyata. Syifa Nabila rupanya. Oke, mungkin Kak Syifa Nabila bisa ngasih 1 patah, 2 patah, 3 patah kata. Waktu dan tempat dipersilahkan. Diceritain nih Kak, kenapa sih orang-orang di highlight ini bisa menginspirasi Kakak menjadi lebih baik? Oh ya, ini ya. Ini tuh foto-foto ayah bundaku, guys. Kenalkan yang iya sih, ya ampun. Iya, ini jadinya foto-foto kadep yang sebelumnya gitu, terus menginspirasiku dan menjadi semangatku untuk menjadi kadep kepengurusan tahun ini. Yeay. Jadi keren banget. Jadi manusia orang-orang di foto yang Kak Syifa tunjukin ini adalah orang-orang yang menginspirasi Kak Syifa menjadi kadep, dan sekarang Kak Syifa pun menjadi kadep. Keren banget sih. Tapi emang isinya nih aku lihat sih kayaknya emang orang-orang keren nggak sih, Miss? Iya, ini ada siapa nih di sini? Ada Mas Faros. Ramai banget ya. Satu SPU. Iya, ramai banget itu. Oke, terima kasih Kak Syifa. Terima kasih banyak Kak Syifa. Nanti boleh hubungin Royan ya Kak. Thank you. Oke, karena udah ada Kak Syifa nih pemenang pertama, kita juga ada pemenang lainnya dong. Nggak mungkin cuma 1 doang kan? Wah, boleh tuh langsung di-spill aja nggak sih, Nis? Oke, jeng. Siapa yang hitung, aku apa kamu? Aku deh. 3, 2. Oke, jeng. 1. Jeng. Siapa tuh?
jeng, @fitri123r. Apakah @fitri123r ada di sini? Ayo ngaku dong. Kalau nggak ngaku adanya bisa diambil Nisa loh. Pengennya sih gitu. Ya biar ini Mbak, ada Mbak Najwa Shihab juga di Ada sini. Mbak Najwa Shihab. Di sini berarti orang yang bisa membuat si Fitri123r ini lebih baik adalah Mbak Najwa Shihab ya. Keren sih. Berarti dia emang sering lihat mata Najwa ya? Kayaknya sih gitu. Kalau dari caption yang ada di posternya gini sih kayaknya iya tuh termention mata Najwanya di sini. Semoga kapan-kapan bisa diundang ke mata Najwa juga ya. Oke. Buat Mbak Fitri 123. Congrats sekali lagi. Bisa diundang ke. Oke. Ya, apakah ada arahnya di sini? Kita hitung kali ya. 1, 2, 3. Kayaknya nggak ada sih. Ini satu kelompok sih sama Bang Hawarizmi sama Kalimah Atin. 3. Nggak ada orangnya, Roy. Yaudah, kita mungkin nanti aja. kita hubungin di belakang. Hubungin di belakang dong, jangan diambil. Enggak, mungkin kita bisa keep dulu. Oke. Oke. Pemenangnya ada 2 doang. Nggak mungkin dong, 2 doang. Satu lagi. Iya, banyak ternyata ngirim. Wah, keren juga nih. Mungkin sampai bisa susah tahu nyeleksinya siapa yang mau dimenangin. Pede. Mungkin habis ini yang Who Make You Be Better nanti tulisannya Royan Syahid gitu ya. Iya, nanti aku bikinin ya, Roy. Biar kamu senang. Amin. Nah, aku yang bikin. Nggak usah, makasih. Oke. Mungkin langsung aja ya. Oke, kita spill lagi aku ya. hitung ya. Aku jeng. 1, 2, 3. Siapakah dia? @DDNuaRT. Apakah @DDNuaRT ada di sini? Kayaknya aku kenal sih. Kayaknya kenal banget ya sih. Oh, Viko lagi. Halo Viko. Viko ambis banget. Halo Viko, apa kabar Viko? Halo Nisa, halo Royan. Halo. Wah, bisa diceritain nggak gimana kok bisa? Kenapa nih LDF Kalam bisa membuat kamu bisa lebih baik? menjadikan kamu lebih baik lagi tuh? Jadi gini sih, karena aku di divisinya tuh dapet yang kayaknya cocok banget sama aku gitu. Jadi kayak prokernya juga sangat membantu aku buat berkembang gitu loh kurang lebih. Sama ini aku juga ada nulis kan pertama kali banget jadi MC. Nah, aku belum pernah jadi MC gitu, nah terus dapat kesempatan di sini gitu kurang lebih. Cielah. Cakep. Kan emang ingat nggak sih apa metode sih, apa sih mode apa visi dari apa tagline dari LDF Kalam adalah sahabat dalam kebaikan. Dan kayaknya Viko ini sudah mendapatkan apa yang ada di tagline itu deh. Iya, benar banget kayak benar-benar mendapatkan dari apa namanya poin dari sahabat dalam kebaikan. Tapi kayaknya emang kita semua bisa mendapatkan itu sih poinnya juga sahabat dalam kebaikan. Aku sendiri juga ngerasain gitu nih, kayak aku bisa ketemu kamu loh nih. Ya ampun Roy, aku juga bisa ketemu kamu di LDF Kalam. Kayaknya kita satu Zoom juga merasakan kebaikan dari LDF Kalam sih. Gak cuma Viko. Ya, kan LDF Kalam adalah sahabat dalam kebaikan yang insya Allah kita bisa berkumpul di zanahnya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Viko atas penjelasannya. Thank you Viko. Thank you Viko. Nah Royan, semua pemenang udah kita umumin nih. Nanti untuk semua pemenang jangan lupa hubungin aku atau Viko ya. Nanti akan di-share di grup WA ataupun di kolom chat Zoom untuk kontak aku sama Viko. Jangan lupa diklaim karena hadiahnya menarik banget. Kalau kalian gak klaim, hadiahnya untuk aku sama Viko. Kok Viko sih Royan? Viko. Gara-gara sahabat dalam kebaikan nih. Jadi kebawa ke Viko. Sorry Royan. Jadi nanti untuk para pemenang jangan lupa hubungin aku atau Royan ya. Oke. Kayaknya Kayak ikut Kak Faizal nih, ikutan lapar. Aku dapat THR juga nggak, Nis? Kamu nggak ikutan challenge sih, nggak jadi dapet. Oh ya. Tahun depan jangan lupa ikutan challenge-nya ya, Royan. Ya, pokoknya depan biar kamu dapat juga. Ya, nanti biar apa namanya kamu udah gede gitu ya. Oke, mungkin ini aja ya kami dari divisi acara. Ini berarti ini terakhir kali ini skipin lagi nih. Iya, terakhir kali kapan lagi ya kita dipin? Iya, kapan lagi. Jadi mungkin aku sama Nisa mau ngucapin
terima kasih sebanyak-banyaknya dengan mohon maaf sebesar-besarnya minal aizin wal faizin karena kita lebaran ya guys. Nanti saya menerima THR via ShopeePay ataupun GoPay. Oke. Mungkin ini apabila ada salahnya kami mohon maaf karena kesalahan yang murni dari kami karena manusia ada masalah dan dosa. Apabila ada benarnya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kalimat salam nih bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat buat para penang. Selamat Lebaran. Oke, terima kasih buat dari acara Jazakumullah khairan buat acara. Selamat sekali lagi buat para pemenang. Semoga hadiahnya yang didapat kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Terus bisa makin berkah juga buat di sisa Ramadan kali ini. Oh iya nih aku mau ngingetin juga buat teman-teman jangan lupa isi link feedback ya di kalau yang dikirim di chat di bawah ini ya. Buat kita tahu feedback acara Rimfa tahun depan ini harus seperti apa nanti gitu kan. Nah, gak terasa ya teman-teman, udah selesai kajian kita kali ini. Teman-teman, mari kita ambil yang baik-baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Semangat dalam menjalani sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini. Dengan ini, rangkaian kajian dari Rimfa 1443 Hijriah 2022 Masehi resmi berakhir. Oke, mungkin sebelum kita menutup acara kali ini, kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Mungkin teman-teman bisa menadahkan tangannya ke atas, bisa sama-sama kita membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah Tuhanku dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan dan Engkau dan dosa-dosaku dan aku bertobatmu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku MC, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat. Nah, kepada Allah kami mohon ampun. Saya Fauzia Alvina Putri dan partner saya Muhammad Faizal, pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin semua teman-teman. Lebaran teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di Rimfa tahun depan. Inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day.